Mati satu tumbuh seribu kata orang-orang. Dan mungkin itulah yang terjadi pada saya di tahun 2020. Smartphone daily driver saya yang jatuh bertemu dengan air berakhir dalam kondisi memprihatinkan dan hidupnya sudah tidak bisa diusahakan. Saya harus kembali ke daily driver lama saya yang dulu bertahan hingga hampir 12 bulan, lalu jatuh, retak dan tidak bisa dipakai, untuk mengganti displaynya dengan yang baru sehingga bisa dipakai kembali, lalu jatuh dan retak kembali. Lalu apa yang tumbuh? Yang tumbuh adalah sebuah tablet terbaik dari Apple sampai saat ini, yang dengan yakinnya memberikan embel-embel Pro di dalam namanya. Sebagai penggemar teknologi, khususnya perangkat-perangkat mobile, tablet adalah salah satu form factor yang sangat familiar bagi saya. Dan rasa familiar itu timbul bukan hanya karena saya mengenal dan sering melihatnya, tapi juga karena perangkat mobile pertama yang pernah saya miliki adalah sebuah tablet. Namun tidak bisa dipungkiri, pengalaman tersebut sudah terjadi lama, sekitar 5 tahun lalu. Pertemuan kembali dengan perangkat dengan form factor yang sama menarik perhatian saya untuk membawa pembahasannya ke dalam video ini. Karena selain dari peracik produknya yang berbeda, ada banyak sekali hal-hal baru dan juga serupa di dalam tablet ini. Apa saja itu? Mari kita bahas. Sebelum membahas mengenai pengalaman saya memakai iPad Pro 2020 ini, mari kita lihat identitas dari iPad kelas atas ini. Sebagai tablet atau HP besar kelas atas, hal-hal sama yang masih saya rasakan adalah multimedia dan segala macam apapun yang dikonsumsi melalui tablet ini masih terasa seperti menggunakan tablet 5 tahun lalu. Layar yang besar akan memberikan experience yang lebih baik daripada menggunakan handphone. Namun sebagai tablet kelas atas, banyak sekali teknologi-teknologi baru yang juga dimasukkan oleh Apple untuk bisa lebih dari hanya sekedar HP yang besar. Dengan dukungan seperti aksesoris seperti Apple Pencil dan keyboard, iPad ini bisa berpotensi menjadi alternatif dari sebuah laptop. Lalu, bagaimana dengan pengalaman saya memakai iPad Pro ini? Dari awal pertama kali saya memegangnya sampai sekarang ini, saya masih sangat kagum dengan desain yang diberikan Apple untuk iPad ini. Penampilannya simple, tipis, ditambah dengan bobotnya yang juga ringan, dan frame yang mengotak di sisinya ini memberikan rasa premium yang sangat mantap. Selain enak digenggam, ini juga akan memberikan kelebihan jika dipasang aksesoris tambahan seperti case atau keyboard untuk tetap memiliki ketebalan setipis mungkin. Beralih dari desainnya, kita bahas bagian yang sangat penting dari sebuah tablet, yaitu layar. iPad Pro 11 2020 ini dibekali dengan layar IPS LCD ukuran 11 inci pastinya, dengan resolusi 1668 x 2388 pixel yang memiliki tingkat kecerahan sampai 600 nits dan refresh rate 120 Hz. Dengan spesifikasi di atas kertas seperti ini, pastinya kualitasnya bukan kaleng-kaleng dong. Iya, bener banget. Viewing angle yang luas, warna yang cakep, dan refresh rate yang tinggi membuat saya yang tadinya biasa dengan layar 14 inch Full HD TN di IdeaPad C340 semakin senang sama tablet ini dan makin menyayangkan kualitas layar laptop saya yang ternyata jauh di bawah sebuah tablet. Dan layar ini semakin mudah dan semakin enak untuk
dirasakan berkat quad stereo speakers yang dimiliki oleh tablet ini. Ya, Apple menyematkan 4 speaker di bagian frame dari iPad ini, masing-masing 2 di atas dan bawah atau di kiri dan kanan, tergantung orientasi kita memegang iPad ini. Soal kualitas suaranya, mantap nih ya. Setup yang diberikan oleh Apple ini memberikan kualitas suara yang baik dengan tingkat suara yang cukup keras setara dengan laptop yang saya miliki. Mungkin terdengarnya biasa karena tablet kelas atas ini memiliki speaker yang sama baiknya dengan sebuah laptop biasa. Namun perlu diingat, setup ini diberikan oleh Apple di form factor yang lebih kecil dan tipis dibandingkan sebuah laptop. Tak hanya itu, saya juga merasakan bahwa pada tingkat suara maksimal dari masing-masing speaker, iPad Pro dapat mempertahankan kualitas suaranya tetap bulat dan tidak ada noise yang mengganggu. Suatu masalah yang saya temukan di IdeaPad C340. Soal performa, A12Z yang sampai saat ini masih menjadi salah satu mobile chip paling kencang dari Apple juga memberikan pengalaman yang baik dalam berbagai pemakaian. Dari multitasking, buka beberapa apps dan tap di Safari sampai game-game ribet seperti Genshin Impact. Bahkan heavy use seperti video editing juga bisa. Tetapi saya sendiri tidak bisa merasakannya karena aplikasi yang mumpuni dalam editing software, contohnya seperti LumaVision, memiliki harga yang walau cukup terjangkau sebagai sebuah editing software, tetap bukanlah harga yang bisa mudah untuk dibayarkan. Dan semua kekuatan performa yang dimiliki oleh A12Z ini didukung dengan baik oleh software yang disematkan oleh Apple pada tablet ini, yaitu iPadOS. Namun tentunya semua ini tidak dapat dinikmati tanpa ketahanan baterai yang cukup baik. Dan iPad Pro sendiri menyajikan ketahanan baterai yang menurut saya cukup baik untuk sebuah tablet. Pemakaian saya sendiri sehari-hari dari kondisi baterai full pada pagi hari mengharuskan pengecasan di sore hari untuk bisa bertahan sebelum waktunya di-charge kembali pada malam hari. Sedangkan di sektor kamera yang jujur merupakan sektor yang paling tidak penting dari sebuah tablet, kamera depan dan dua kamera belakang yang dimiliki oleh iPad ini memiliki kualitas yang sudah jauh lebih dari cukup untuk pemakaian tablet seperti scan dokumen dan online meeting. Kualitas kamera belakangnya memiliki detail dan dynamic range yang baik, dan kamera depannya jauh mengalahkan kualitas webcam yang dimiliki oleh banyak laptop di rentang harga yang sama. Yang menurut saya menarik untuk dibahas adalah penggunaan kamera depan ini untuk sistem biometric Face ID yang digunakan oleh Apple dengan sensor-sensor yang disematkan oleh Apple untuk membantu kamera ini dalam mengidentifikasi wajah kita. Dan menurut saya pengalaman membuka iPad menggunakan Face ID ini menjadi effortless walaupun tetap aman tentunya. Walaupun di beberapa kasus seperti saat iPad tergeletak di meja dengan rata, pengalaman membuka iPad mungkin akan terasa lebih pelan dan cukup mengganggu. Overall, tapi menurut saya biometric Face ID yang digunakan di iPad ini tetap baik. Namun menurut saya semua hal-hal baik ini tidak dapat langsung menyatakan bahwa iPad Pro ini layak untuk dibeli. Sebagai produk dari Apple, ekspektasi yang muncul adalah produk yang berpoles dengan rapi, bersih, dan minimalis, sehingga dapat memberikan pengalaman yang juga terpoles dengan baik
tanpa adanya bug atau gangguan yang hanya akan mengurangi kenyamanan dalam pemakaian. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang menyatakan jargon "it just works" untuk menggambarkan produk-produk yang ditawarkan oleh Apple. Dan dengan melihat video-video dan komentar-komentar yang beredar di internet, saya setuju. Namun, pandangan saya cenderung berubah semenjak memiliki pengalaman saya sendiri. Secara build memang tidak ada yang benar-benar mengecewakan darinya, kecuali pada durabilitasnya yang penuh pertanyaan karena ketipisannya. Hal yang menjadi perhatian bagi saya adalah dari segi software. Terdapat banyak bug yang saya temukan yang cukup mengganggu, mulai dari saat membuka screen time yang tiba-tiba menjadi blank, dan juga palm rejection yang masih belum sempurna saat menggunakan Apple Pencil. Dan masih banyak lagi bug-bug yang saya temukan yang cukup panjang untuk dijelaskan di sini. Sebagai sebuah software yang baik, iPadOS memang berhasil memberikan pengalaman yang baik dalam pengalaman buka tutup aplikasi, dan kebanyakan elemen-elemen yang ada dalam software ini berhasil memberikan penampilan yang baik, bersih, rapi, minimalis, dan juga sesuai dengan form factor yang dimiliki oleh iPad ini. Namun, dalam hal multitasking, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang belum mendapat dukungan multi-window dan slide over. Bahkan, beberapa aplikasi yang saya temukan juga masih tidak bisa memenuhi layar yang ada di iPad Pro 2020 ini. Dan kelemahan-kelemahan ini membawa saya ke pembahasan selanjutnya mengenai keputusan dalam membeli device ini. Masalah yang saya sebutkan barusan menurut saya diselesaikan lebih baik oleh kompetitornya, yaitu Galaxy Tab S7. Dengan software Android yang dibaluri oleh One UI, Galaxy Tab S7 memiliki dukungan aplikasi yang lebih baik untuk aspek rasio yang dimiliki, sehingga aplikasi seperti Instagram yang merupakan aplikasi yang cenderung fokus di desain untuk smartphone tetap terlihat lebih baik dibandingkan iPad Pro. Dan tidak hanya itu, untuk multitasking, Samsung Galaxy Tab S7 juga memiliki dukungan Samsung DeX, yang dimana akan memberikan pengalaman yang serupa dengan sebuah desktop, sehingga multitasking lebih mudah karena aplikasi-aplikasi mobile dapat diubah layaknya desktop dengan ukuran-ukuran yang bisa disesuaikan dan juga layout yang serupa dengan desktop, sehingga memudahkan dalam pengalaman memakainya sebagai alternatif dari laptop, yaitu fungsi yang juga ditawarkan oleh kedua tablet ini sebagai tablet kelas atas. Samsung Galaxy Tab S7 sebagai tablet kelas atas juga memiliki value for money yang lebih baik karena kehadiran S Pen di dalam paket penjualan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Samsung juga memiliki rumput yang tidak kalah hijau dengan kompetitornya. Membahas soal value for money, ada juga iPad Air 2020 yang menarik karena memiliki bahasa desain yang serupa dengan iPad Pro, namun ditawarkan dengan harga sekitar 3,7 jutaan lebih murah. Dengan skala kekurangan yang dibawanya untuk mengurangi harga tersebut pun, saya yakini iPad Air 2020 akan tetap memberikan pengalaman yang tidak kalah baiknya dengan iPad Pro. Melihat dari spesifikasi dan video-video yang beredar di internet, kekurangan yang saya sayangkan hanyalah kualitas layar dan kuantitas base storage yang dibawa oleh iPad Air 2020 yang lebih rendah. Namun dengan harga yang ditawarkan, tidak bisa dipungkiri iPad Air 2020 juga memiliki rumput yang tidak kalah hijau. Semakin kesini terlihat bahwa iPad Pro 2020 tidak berbicara soal value. Sebagai tablet yang punya kemampuan untuk bisa diandalkan sebagai komputer utama, kombinasi harga iPad Pro dengan Apple Pencil dan aksesoris keyboard seperti ini setara dengan laptop-laptop terbaik yang bisa didapatkan saat ini, seperti Lenovo Yoga Slim 7 ataupun MacBook Air M1 yang bisa dikatakan memiliki
kemampuan yang lebih luas dibandingkan dengan iPad Pro. Lalu sebenarnya menurut siapa sih tepatnya iPad Pro ini? Dengan pengalaman pemakaian saya pribadi, saya meyakini bahwa iPad Pro ini tepat untuk mereka yang menginginkan sebuah laptop namun dengan pemakaian yang dapat ditangani oleh sebuah tablet, dari web dan app multitasking, document writing, sampai digital art, namun menginginkan performa dan portabilitas maksimal. Selain itu, iPad Pro ini juga cocok untuk mereka yang khususnya sudah berada di ekosistem Apple dan menginginkan tablet terbaik untuk melengkapi koleksi device miliknya seperti iPhone, MacBook, dan bahkan iMac. Lalu, bagaimana dengan saya sendiri? Sebagai pelajar, menurut saya value for money adalah hal yang penting untuk dikejar, dan sangat jelas iPad Pro bukanlah pilihan yang tepat. Identitasnya juga sebagai iPad juga masih sulit untuk meyakinkan saya dan mendorong saya untuk beralih ke device-device Apple lainnya seperti iPhone dan MacBook. Namun, kaki sudah terlangkahkan, tangan sudah terjembakkan, pilihan sudah ditetapkan. Kini yang tersisa hanyalah untuk menikmati apapun pilihan yang telah ditetapkan. Jangan menikmati seluruh hal-hal yang ditawarkan dan dimiliki oleh perangkat ini sampai nantinya mati ataupun terganti. Demikian pendapat saya mengenai iPad Pro 2020. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.